juru terbang bukan bawa naikkan kapal terbang. Kalau juru tulis, tukang tulis. Kalau bilang juru selamat, artinya tukang selamatkan orang. Itulah Yesus yang menyelamatkan orang. Jadi juru kunci paling belakang, juru masak, tukang masak. Jadi kalau juru selamat, itulah yang menyelamatkan. Itulah Yesus. Yesus adalah juru selamat kita. Manusia semua telah berdosa, tetapi Tuhan Allah Bapa dalam sorga ingin supaya manusia jangan binasa. Tapi Tuhan mau supaya manusia selamat. Maka datanglah Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan orang lain. Hanya satu, yang adalah Allah menjadi manusia. Allah itulah yang bisa selamatkan manusia. Tapi kalau Allah turun ke bumi ini dengan keadaannya yang mulia, penuh dengan kemuliaan dari surga, dia datang ke bumi, mata kita akan buta, tidak bisa tahan melihat Allah yang sangat mulia itu. Sebab itu dalam Alkitab dikatakan Allah belum pernah dilihat oleh manusia. Dulu waktu Allah baru membuat manusia, manusia itu bisa berhadapan dengan Allah, sebab manusia sama mulianya seperti Allah. Allah katakan, mari kita jadikan manusia menurut rupa dan keadaan kita. Jadi seperti Allah, begitulah manusia. Tetapi ketika manusia berbuat dosa, manusia jatuh dalam dosa, Allah masih tak mulia. Nah, kalau Allah datang ke dunia ini dalam keadaan seperti Allah yang sangat mulia, tidak ada manusia tahan membuka matanya untuk melihat Allah. Tidak kuat. Kalau bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir, Allah ketemu dengan Musa. Kemudian Allah Musa pun bersinar sehingga mata manusia tidak dapat melihat. Mereka harus pakai tutup mata karena tidak tangguh melihat Allah dan Musa dengan kemuliaannya. Nah, oleh sebab itu Allah mau selamatkan manusia. Dari semua manusia ini tidak ada seorang pun dapat menyelamatkan manusia, karena semua manusia sudah berdosa, mati di hadapan Allah. Nah, Allah mau selamatkan manusia. Kalau Allah datang dengan kemuliaannya, manusia mau semua mati, tidak tahan melihat kemuliaan Allah. Maka Allah datang menjelma menjadi manusia, lahir sebagai bayi, besar menjadi besar, lalu mengajar orang, lalu dia mati untuk menyelamatkan kita. Siapa yang percaya kematian Yesus, maka dia yang selamat. Begitulah kita membaca dalam Alkitab. Nah, sekarang ini kita membaca tentang seorang yang bernama, dalam Alkitab disebut namanya Barnabas. Nah, Barnabas ini adalah seorang yang datang dari Siprus, mulai di ayat yang ke-19, kalau sudah baca pasal 11, mulai 19, datang dari Siprus di Laut Tengah, dia datang ke Antioquia. Nah, di Antioquia inilah kita membaca bahwa orang-orang bangsa lain mulai datang. Bangsa Yunani datang, bangsa Israel datang, bangsa-bangsa datang, mulai datang. Di sana baru mereka mulai dengar Injil. Karena yang berita Injil pertama dibawa oleh orang Yahudi. Tentu mereka tujukan kepada orang Yahudi dulu. Tapi karena sekarang ada bangsa-bangsa banyak di kota internasional seperti Antioquia, ada bangsa-bangsa lain, maka bangsa lain pun mendapat kesempatan mendengar Injil, mendengar firman Allah. Dan Injil itu firman Allah, itulah tentang Yesus Tuhan kita. Sehingga banyak orang yang diselamatkan. Sebab
di dalam pasal 11 Kisah Rasul, di ayat yang ke-22, mulai ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sejumlah besar. Kota Antioquia mempunyai penduduk yang cukup banyak, dan sejumlah besar orang-orang di sana kemudian bertobat menjadi orang yang percaya, dan tidak percaya menjadi percaya. Dan karena itu mereka berbalik kepada Tuhan. Tadinya berjalan menjauh dari Tuhan, kemudian berbalik dan mendekat kepada Tuhan. Nah, itulah keselamatan, itulah pertobatan. Tadi tidak percaya, sekarang menjadi percaya. Dan karena mereka percaya, mereka sudah selamat. Artinya mereka masih hidup dalam dunia ini, tapi kalau mereka meninggal dunia, mereka pun mempunyai tempat di dalam surga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, tidak mati terus, tetapi malahan hidup terus di surga. Itu ajaran Alkitab.